Cek. 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 Tes satu.
Baik, karena telah tiba waktunya kita untuk memulai ibadah raya kita, pelita emas, biarlah kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Saya ucapkan Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dan maupun yang secara online mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita mengundang hadirat kasih Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi sang pemilik hidup kita, yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian. Bila engkau hadapi persoalan, Yesus jawaban. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidup. Bila engkau hadapi persoalan, mari kita bangkit bersama. Hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru. Janganlah kau harapkan manusia, baik doa. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua bebanmu, kita angkat tangan kita. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupku. Dari awal kembali saya rindu untuk sungguh-sungguh lagi. Hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya.
Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan. Serahkanlah semua beban hidupmu. Kita angkat tangan kita. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Haleluya. Persoalanmu, berharaplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah. Serahkanlah sekali lagi. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus. Haleluya. Dia yang sanggup merubah. Sekali lagi serahkanlah. Haleluya. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus. Haleluya. Dia yang sanggup merubah hidupku. Dia yang sanggup merubah hidupmu. Dia yang sanggup. Haleluya. Sekali lagi, dia yang sanggup merubah hidupmu. Haleluya. Dia yang sanggup Merubah hidupmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kebaktian Pelita Emas Tuhan. Biarlah Tuhan berhadirat di tempat ini Tuhan, melawat setiap kehidupan kami Tuhan, yang membawa pergumulan hidup kami. Banyak pergumulan kami Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu Tuhan memperhatikan kami Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, tidak satupun orang yang Kau biarkan, tetapi Engkau akan menolong setiap kami Tuhan yang berserah kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Curahkanlah kepada kami Tuhan orang-orang yang penuh kelemahan, orang-orang yang penuh dosa ini Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bekerja dalam ibadah ini Tuhan, sehingga kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berhadiratlah di tempat ini Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Makanya kami yang melayani saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kepintaran kami yang ada saat ini, tetapi oleh kasih karunia-Mu telah menyelamatkan kami. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga layak menjadi alat kemuliaan-Mu. Terutama Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi firman yang hidup bagi kami Tuhan. Firman yang mampu menyucikan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan, sehingga disempurnakan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, agar jangan binasa bagi kami Tuhan. Tertutuplah firman bagi mereka yang binasa Tuhan, tetapi terbukalah Tuhan bagi kami Tuhan, firman kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami mau mengusir iblis setan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh tidak sungguh-sungguh, roh yang tidak bukan berasal darimu Tuhan. Kami mau satukan hati kami mau tengking, kami mau hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblisnya pergi dari tempat ini. Biarlah roh Allah Maha Tinggi, Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara kami dalam perjalanan bergegas ke tempat ini, Tuhan antarkan dengan selamat tanpa suatu kurang apapun. Yang mundur sudah lama tidak datang Tuhan, tarik kembali dengan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang mampu menyelamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian berikutnya, kasih Allah melingkupi saya.
lingkupi saya, lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya dapat bersama. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Ada kasih Allah melingkupi hidup kita. Lingkupi saya Ya, selama-lamanya Dia mengasihi kita. Haleluya. karena kasih-Nya ku tak takut jua, Sebab Allah selalu sanggup tolong kita. Haleluya. sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, Dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Haleluya. kasih Yesus mengangkat Aku melayani Tuhan dan bersama lebih ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup Tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, puji bagi Tuhan, kasih Allah melingkupi kita sekalian. Biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan bahwa kami sebagai pelayan Tuhan bukan karena ingin dipandang, bukan karena kesombongan rohani kami, tapi kami ingin membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami sehingga boleh berguna, berbuah bagi Tuhan. Begitupun saudara, jikalau saudara ada panggilan, biarlah saudara mengikuti panggilan Tuhan dan mau menjadi pilihan bagi Tuhan, menjadi imam-imam rajani. Puji bagi Tuhan. Kita angkat lagu selanjutnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari gurungan, Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah Yang menyelamatkanku. sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba Kambing domba terhalau dari gurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. namun aku Akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. ya, sekalipun dalam hidup kita tidak ada hasil ataupun tidak ada yang membuat kita
mendapatkan hasil dari pekerjaan kita ataupun sesuatu yang mengecewakan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu kita bergumul bersama, karena kita tahu hanya Tuhanlah penolong hidup kita. Walaupun tidak ada walaupun kecil kekuatan kita, tetapi jikalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan, Tuhan pasti menolong kehidupan kita tepat pada waktu, tidak terlambat. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Bait 2, lenyaplah semua kemuliaan. Lenyaplah semua kemuliaan yang sudah jadi kebanggaan. Diganti berkat berlimpah, amin. Diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber Tur, janganlah menoleh kekuatan. ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Yang Lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita. arahkan pandangan Kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan Bait 3, semua harus dibaharui. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci. Kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru Janganlah menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan Sekali lagi, jangan menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di Depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Ya, puji bagi Tuhan. Ya, saya merasa kalau dahulu sangat sering menoleh ke belakang, bahkan jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Oleh sebab itu, saya selalu berharap kepada Tuhan bahwa firman Tuhan yang hambanya Tuhan sampaikan mampu merubah kehidupan kita, mampu menyucikan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita doakan untuk selalu meminta firman Tuhan yang mampu menyucikan kehidupan kita, sehingga Tuhan datang kedua kali kita dalam keadaan siap menyambut kedatangan yang Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, janganlah kita maju mundur dalam ibadah kita. Bahkan saya bersama saudara, istri saya boleh bersaksi, saya merasakan di akhir-akhir ini, saya merasakan tangan kasih Tuhan selalu menolong kehidupan saya. Dia selalu menolong kehidupan saya ketika saya meminta, Tuhan jawab. Oleh sebab itu, saya merasa harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saya mau berjuang walaupun keadaan keluarga saya yang sangat semrawut, tetapi Tuhan sanggup menolong kehidupan saya. Bahkan ketika dalam pergumulan pekerjaan saya tidak mau Tuhan, jangan sampai ada saya lembur
Di waktu jam-jam ibadah Tuhan jawab, Tuhan berikan pertolongan sehingga saya disanggupkan untuk ibadah. Karena saya tahu lewat ibadah saya diubahkan dari manusia yang hina ini menjadi manusia yang mulia sama seperti Tuhan. Itulah kerinduan saya, bahkan saudara, menjadi kerinduan kita semua, bahwa kita disucikan, dibaharui selalu oleh firman Tuhan. Puji bagi Tuhan. Ada amin saudaraku? Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Guru. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kembali dari awal kita nyanyikan, ayo untuk bangkit bersama kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku, dan seluruh hidupku untukku nikmati firman-Mu yang berkuasa. Kita kata juga firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Nanti dapat kembali untuk doa firman Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Haleluya. firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika berjalan kami telah dibaharui, firman-Mu bisa menampung kami seperti kantong yang baru bisa menampung air anggur sehingga tidak bocor, tetapi ubahkanlah setiap kehidupan kami yang penuh kelemahan ini, jamah dengan roh-Mu Tuhan, bukakan firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah habis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas 17 ayat yang ke-32. Lukas 17 ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ingatlah akan istri Lot. Ya, kita mendengar beberapa minggu, bulan belakang bagaimana kita supaya tidak menjadi tiang karam. Kita harus tetap berada di peranginan di mana suasana damai sejahtera, dan juga jangan tinggalkan ladang penggembalaan. Dan yang ketiga kita akan lihat yang ketiga, ingatlah akan istri Lot. Jadi ayat yang sangat singkat tetapi ada makna yang sangat dalam sekali. Ya, istri Lot adalah seorang perempuan, ya, yang mengingatkan kita juga wanita, istri-istri, perempuan, muda, dan semuanya yang kita tahu istri atau wanita ditugaskan Tuhan sebagai seorang penolong. Kejadian yang kedua ayat yang Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang ya, diri saja. Memang dikatakan di sini lebih baik berdua. Dan Adam melihat bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan, tapi Adam tidak memiliki pasangan, dan Tuhan ingin menjadikan seorang perempuan. Ya, teruskan. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, di sini tidak disebut seorang perempuan, tapi dikatakan seorang penolong. Ya, seorang penolong. Bukan matahari kembar dua, ya. Ya, laki-laki dengan laki-laki tidak, tapi dikatakan di sini seorang penolong. Ya, makanya disebut ada matahari, bulan, bintang. Ya, matahari itulah laki-laki, perempuan bulan. Ya, bintang-bintang itu sebagai anak. Ya. Diulangi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri tidak saja. Baik. Seorang diri, ya, manusia seorang diri. Teruskan. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ini tujuan awal dari wanita. Penolong tetapi sepadan juga. Ya, jangan pikir laki-laki karena menjadi kepala merendahkan wanita. Ya, ternyata menurut survei ternyata pernikahan itu mulai goncang kalau tidak ada penghargaan satu dengan yang lainnya.
Ya, akhirnya banyak orang itu cekcok, bercerai karena tidak menghargai satu dengan yang lain. Laki-laki merasa lebih hebat, ya, wanita juga merasa lebih hebat, tidak menghargai satu dengan yang lain. Ya, di sini perempuan dikatakan seorang penolong bagi suaminya. Ya, kalau wanita tidak menjadi penolong, bisa menjadi perongrong. Ya, perongrong, merusak. Ya, bahkan dikatakan wanita itu kalau tidak menjadi penolong, wanita itulah yang membusukkan tulang suaminya. Ya, perongrong, merusak. Ya, seperti Hawa. Ya, di sini Hawa disebut wanita yang baik-baik saja, tapi ketika dia mulai mendengarkan ular, dengan cepat rusak nikah itu. Ya, karena Hawa ingin jadi kepala. Ketika ada suatu pilihan, ya, dia salah memilih. Dia tidak bercerita dulu kepada Adam sebagai suami, sebagai kepala, sehingga Hawa jatuh terlebih dahulu. Ya. Tapi sebaliknya, ada istri dari Pilatus. Ya, istri dari Pilatus, dia sebagai penolong bagi Pilatus. Nah, ketika istrinya diberi firman, ya, diberi penglihatan, diberi mimpi oleh Tuhan, istrinya bilang kepada Pilatus, ya, jangan ikut campur, jangan ikut campur kepada orang benar itu. Ya, jadi kalau istri berdasarkan firman Tuhan, yang didengar firman Tuhan, dia akan menjadi penolong. Tapi kalau istri mendengarkan ular, dia menjadi perusak. Ya, oleh sebab itu istri harus dijaga dengan baik. Ya, bahkan kemarin ya kita dengar ada seorang istri yang sembrono dalam ucapannya di media sosial. Ya, padahal dia seorang istri yang berpangkat, tapi dia karena sebagai istri tidak menjadi penolong, akhirnya beritanya viral, padahal cuma memaki-maki saja. Dia beserta istrinya akhirnya jatuh, ya. Di sini jatuhnya di sini artinya pangkat suaminya dicabut. Ya, dia sebagai selebgram akhirnya dihujat oleh netizen sekarang, ya. Mana mulut-mulut netizen ini, mulut-mulut media sosial ini mengerikan. Sudah dihakimi. Wah, pokoknya perkataan yang tidak enak kalau sudah orang menulis kata-kata di media sosial. Ya, karena dari ucapannya yang salah. Nah, jadi suami bertanggung jawab juga atas istrinya. Istri juga bertanggung jawab atas suaminya. Nah, kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Dan ini peringatan kepada istri-istri, ya, istri Lot. Kalau lagu di sekolah minggu, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Ini perkataan lupa ini kadang-kali dianggap, ya, sebagai kelemahan. Ya, kita lihat Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika fajar telah menyingsing, dua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, ya, bangunlah, bawalah istrimu, ya, istrinya dibawa, dan kedua anaknya yang kedua dibawa oleh Lot yang ada di sini, ya, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya. Nah, di sini kita lihat Lot tidak bisa membawa dua bakal calon mantunya. Ya, nah, kita lihat di sini kepala rumah tangga bukan saja mendidik anak, ya, tapi juga mendidik mantunya. Ya, jangan lupakan mantu. Ya, seperti Nuh, ya, dia bawa dibawa istrinya, ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Ya. Saya tidak tahu ini bakal calon mantu atau sudah jadi mantu. Tapi kalau di Lot ini
bakal calon mantu tidak dibawa oleh Lot. Teruskan. Ketika ia Ya, berlambat-lambat, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. ya, oleh kedua orang itu, di sini malaikat. Ya, Sebab Tuhan hendak mengasihani Ya. dia. sebab Tuhan hendak mengasihi Lot beserta keluarganya. Kalau dua bakal mantunya itu sebenarnya sudah mendapat kemurahan, tetapi mereka mengolok-olok firman Tuhan. Nah, buat apa? Kita tenang di sini, tidak mungkin ada api dan belelang jatuh dari langit, tidak mungkin. Tapi Lot di sini ikut malaikat itu. Teruskan. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Ya, lalu Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. ya, Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, ya. berkatalah seorang, dari malaikat itu, larilah, larilah, selamatkanlah nyawamu. selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Ya, Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. ya. Di sini dikatakan oleh dua orang itu beberapa firman yang harus diperhatikan. Larilah, ya, larilah. Itu yang pertama, selamatkanlah nyawamu. Ya, larilah, selamatkanlah nyawamu. Ini satu kesatuan. Yang kedua, janganlah menoleh ke belakang. Ya, janganlah menoleh ke belakang. Yang ini yang ketiga, yang kedua, maaf, yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Terus yang ketiga, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti dimanapun juga. Ya, ini perintah Tuhan, ada 3 hal di sini. Larilah, selamatkanlah dirimu. Yang kedua, janganlah menoleh ke belakang. Ya, yang selanjutnya jangan berhenti. Ya, jadi ketika kita mengikut Tuhan, ya, peristiwanya hampir sama seperti Lot dengan keluarganya. Ya, kita harus berlari, jangan berlambat-lambat, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Ya. Nah, jadi semua kita sudah selamat, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, semua sudah menuju kepada Yerusalem baru. Tetapi sikap kita jelas, ya. Sikap kita harus ada ketika Tuhan berfirman, kita mendengar dan juga taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika boleh dibaca selanjutnya Ayat yang ke-18. 18. Kata Lot kepada mereka, Ya. janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Ya. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Ya. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Teruskan. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu Ayat akan 22, kuterima boleh? dengan baik. Ayat 22 langsung. 22, cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum engkau sampai ke sana. Ya, jadi inilah kemurahan Tuhan. Sebelum kita menuju kepada yang di tempat yang dituju, Sodom dan Gomora itu tidak akan dulu ditunggang balikan. Terus kan? Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Ya, boleh dilanjutkan. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, Ya. berasal dari Tuhan dari langit. Ya. Dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan
dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke Ya, belakang tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Terus lalu menjadi tiang garam. lalu menjadi tiang garam. Ya, puji Tuhan. Demikian dulu. Nah, jadi di ayat yang ke 26 disinilah letak kesalahan istri Lot. Ya, dia sudah berlari, dia berjalan mengikuti Lot dan tidak berhenti, tetapi satu kesalahan dari istri Lot yaitu menoleh ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Ya, kita akan belajar di sini arti dari menoleh ke belakang. Ya, di sini kita lihat bagaimana firman Tuhan disampaikan oleh malaikat. Ya, malaikat, 2 orang malaikat. Ya, kalau dalam kitab Wahyu, malaikat itu secara spesifik disebut sebagai seorang gembala. Ya, makanya disebut malaikat sidang jemaat Efesus, malaikat sidang jemaat Smyrna dan lain sebagainya, sampai malaikat sidang jemaat di Laodikia. Ya, jadi untuk gambaran pada zaman sekarang kita tidak mungkin mendengar suara langsung dari malaikat. Ya, tapi malaikat yang ada di tengah-tengah kita adalah seorang gembala. Dan seorang gembala itu diberi firman oleh Tuhan, dipercayakan firman oleh Tuhan ya kepada sidang jemaat. Nah, inilah yang sekarang harus kita dengarkan. Ya, jadi arti menoleh ke belakang artinya dia tidak taat kepada firman penggembalaan. Ya, firman yang disampaikan oleh gembala. Nah, kadang-kadang kita mendengar yang lain lebih taat dibandingkan gembala. Ya. Jadi firman penggembalaan, ya saya sering sekali mendengar dan ini diulang-ulang. Ya, firman penggembalaan adalah firman yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala, ya untuk menjadi makanan bagi domba-dombanya. Makanya jangan heran kalau kita mendengarkan firman Tuhan dalam pengajaran tabernakel, gembala itu lebih sering, ya lebih sering berada di mimbar. Ya, kita tidak ada istilah, kalau istilahnya setiap minggu itu setiap ada yang di dalam gerejanya itu gembalanya cuma sekali sebulan. Sekali sebulan. Ya, bahkan mungkin sebulan sekali. Setelah itu serahkan, ya undang semuanya. Ya, yang undang. Ya, kalau dalam sistem pengajaran tidak seperti itu. Gembala lah yang memberi makan domba. Ya, supaya sidang jemaat itu bisa makan rumput penggembalaan. Ya. Jadi firman penggembalaan biasanya itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Seperti makanan. Makanan yang pokok nasi. Selalu kita makan nasi. Ya, tidak bosan, tidak menggerutu, ya, tapi juga berkesinambungan. Ya, dari kecil kita susu, setelah itu mulai lebih keras lagi, makin keras sampai sekarang kita bisa makan apapun juga, yang sangat keras apapun, kecuali minuman keras jangan ya. Nah, kita lihat sekarang, jadi makanan dari domba diberikan oleh seorang gembala dan diulang-ulang supaya menjadi makanan rohani, ya, yang menumbuhkan kerohanian dari sidang jemaat. Itu yang pertama, supaya menjadi makanan rohani. Terus yang kedua, membimbing. Nah, seperti 2 malaikat tadi, membimbing. Ya, membimbing
dan mengarahkan sidang jemaat untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Ya, kita itu sedang dipertunangkan. Dan yang ketiga, menjadi peringatan yang keras pada sidang jemaat, supaya sidang jemaat jangan menoleh ke belakang, supaya jangan menjadi istri Lot. Ya, jadi kita harus ingat bahwa ini adalah perkara dari firman Tuhan. Kita akan lihat bagaimana bobot dari firman Tuhan. Jadi kita jangan seperti istri Lot menoleh ke belakang. Ya, kita sekarang dikatakan di dalam kejadian tadi, kejadian 19 ayat yang ke 18, janganlah menoleh ke belakang. Ya, arti jangan menoleh ke belakang, artinya kita harus taat kepada firman Tuhan dalam bentuk penggembalaan. Ya, contoh Daud. Daud ini adalah seorang yang tekun di dalam penggembalaan. Dan sekalipun Daud ini hanya diberikan kepercayaan 2-3 ekor saja, tetapi dia itu tekun dalam penggembalaan. Tapi ada satu orang, yaitu seorang raja. Inilah gambaran dari yang menoleh ke belakang, yaitu Saul. Saul tidak diberi firman, jangan menoleh ke belakang, tidak. Tetapi Saul ini adalah gambaran dari orang-orang yang menoleh ke belakang, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Boleh kita baca dulu dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saul ini akhirnya tersingkir di tengah jalan. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua-dua. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Saul disingkirkan. Ya, sekalipun dia sampai mati yang menjadi raja, tetapi roh Tuhan tidak ada di dalam diri Saul. Teruskan. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, karena ketaatan Daud inilah yang membuat Daud selalu tetap berada dalam genggaman tangan Tuhan. Dia tetap menjadi raja sampai keturunannya. Sampai Tuhan Yesus dikatakan tunas dari Daud. Ya. Nah, kita lihat Daud ini punya ketaatan. Dan inilah kunci keberhasilan dari Daud. Karena dia taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Inilah yang membuat hati Tuhan berkenan kepada Daud. Nah, jadi kita kembali ke dalam istilah jangan menoleh ke belakang. Ya, jadi kalau kita lihat firman Tuhan itu memiliki bobot. Firman Tuhan itu memiliki berat. Ya. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita dengar, simpan, dan taati. Ya, kita akan lihat perintah dari firman itu memiliki ciri khas. Yang pertama, ya. Yang pertama, sekalipun memiliki bobot, dia tidak berat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang 3. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang 3. Ya, tidak berat, berarti ringan. Ya. Karena Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Itu firman Tuhan yang sangat ringan sekali.
Ya. Jadi kita lihat perintah Tuhan atau firman Tuhan itu memiliki ciri. Yang pertama, tidak berat atau ringan. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Iman mengalahkan dunia. Ya. Setiap orang yang percaya Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, ya, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. ya, ini kuncinya. Bagaimana bisa firman itu dilakukan dengan ringan, yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang adalah satu-satunya juru selamat. Ya, kalau kita percaya, kita punya iman, itulah yang bisa mendorong kita melakukan firman Tuhan. Tapi ada dorongan yang kedua, dorongan kasih, ya, yang bisa mendorong kita iman. Yang kedua, kasih. Teruskan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, Bahwa yaitu kita mengasihi, ya, ulangi, inilah tandanya. inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ya, jadi dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada ya, Allah. kita menunjukkan kasih kepada Tuhan bukan hanya menyanyi saja, bukan hanya dalam hati saja, tetapi inilah bentuk atau wujud kita mengasihi Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Mungkin kita heran, ya, mengapa firman Tuhan berkata perintah-perintah itu tidak berat. Ya. Contohnya seperti Isilot, lari. Ya. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Ya, ini sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Ya, kita semua bisa berlari. Ya. Kita bisa tidak berhenti untuk sementara waktu. Ya. Kalau sudah sampai ke Zoar, mereka berhenti. Ya. Dan jangan menoleh ke belakang. Ya, jadi perintah Tuhan itu tidak berat. Ibadah berat. Ya, ibadah kita tidak disuruh khotbah satu persatu. Kalau disuruh khotbah satu persatu berat, saudara. Tidak mungkin kita sampai 1 jam saja ibadah. Semua khotbah, ya, saksian. Ya, bisa sampai mungkin 4 sampai 5 jam. Itu berat. Tapi ibadah kita itu kita peringankan. Ya, apalagi zaman Covid ya. Kita tidak 2 jam. Itu dalam seminggu kita persiapkan waktu, mandi, makan, sarapan, ibadah, pulang. Ya, itu mungkin sampai 3 jam. Ya, kita persembahkan tidak berjuta-juta kepada Tuhan. Ya. Ibadah itu ringan. Duduk ringan juga. Saudara cukup mendengarkan pada saat ini. Ya. Berdoa berat. Bagi sebagian orang mungkin berat. Tidak suruh Tuhan sekarang lari. Berdoa itu duduk, diam. Ya, Bapak Gembala sering mengistilahkan kalau kita dekat, kalau kita duduk di televisi, kita bisa kuat. Tapi kalau untuk berdoa, ya inilah kadang kita lemah. 5 menit saja berdoa kita sudah menolak. Semua perintah Tuhan itu ringan. Bersabar, mungkin dikatakan orang berat. Ya, tapi bagi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengerti firman Tuhan, ringan. Ya. Yang berat itu apa? Membenci berat itu. Ya, sampai dalam hati itu, dalam pikiran, makin berat kan? Tapi ketika kita mengasihi, ringan. Ya. Lebih berat mencuri atau memberi?
Lebih berat mencuri lah. Ya, kalau memberi kita beri dari dalam kantong, tapi kalau mencuri kita cari kesempatan dari kantong orang kita curi. Ya, perintah Tuhan itu semua ringan. Ya. Nah, kita lihat bobot dari firman Tuhan atau perintah dari firman Tuhan itu memiliki ciri yang pertama, tidak berat. Yang kedua, ya. Yang kedua, ciri dari firman Tuhan atau perintah dari firman Tuhan adalah apa yang ada pada kita. Ya, Tuhan tidak suruh dari orang lain. Boleh Keluaran 4 ayat yang kedua. Apa yang ada dari kita. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Ya, boleh dibaca Keluaran 4 ayat yang kedua. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya. Apakah yang di tanganmu itu? Apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa. Tongkat. Ya. Tuhan tidak suruh Musa itu mencari yang lain. Ya. Tuhan tidak menyuruh Musa berkorban rumahnya, tidak. Tetapi apa yang ada padamu? Tongkat. Ya, jadi firman Tuhan tidak berat. Ya, karena Tuhan bisa memakai apa saja yang kita miliki. Ya. Apa saja yang kita miliki. Mungkin motor. Ya. Lebih lagi mobil. Apa yang kita miliki? Kaki, tangan, mulut. Semua kita punya. Ya, jadi apa yang ada pada kita, itulah yang Tuhan minta. Seperti Musa yang minta untuk dipakai. Ya, kita kadang-kadang menyanyi saja kita sulit. Ya, saya perhatikan anak-anak muda ketika ada puji-pujian, menyanyi saja pun tidak. Disuruh bertepuk tangan, ya, orang lain bertepuk tangan dia diam. Ya, disuruh berdiri dia duduk. Ringan kan? Semua yang Tuhan beri perintah itu ringan. Dan juga yang ada pada kita, kekuatan kita, semua Tuhan tidak tuntutnya lebih. Ya, tidak Tuhan suruh kita naik ke atas semua jadi Spiderman ya. Kita punya semua kaki untuk berdiri, tangan untuk bertepuk tangan, mulut untuk menyanyi. Ya, jadi Tuhan bisa memakai apa saja yang ada pada kita. Bahkan Tuhan katakan, ya, yang ada pada kita sekarang telinga. Ya, telinga itu digunakan untuk mendengar firman Tuhan. Contoh yang lain, perjamuan di Kana di Galilea. Ya, Tuhan mau memberi mujizat, ya Tuhan lihat apa yang ada di situ. Ada 6 tempayan. Isilah dengan air. Air pun air apa? Air kotor. Ya. Air tempat pembasuhan kaki, tidak perlu air bersih. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja yang kita miliki, walaupun sederhana. Ya. 5 roti 2 ikan. Ya, yang ada di sana ketika itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pakai yang ada pada kita, tenaga kita. Sekarang bisa jadi tenaga kita, kaki kita, pengertian kita. Ya, jangan sampai pengertian itu dicabut. Maaf ya, kalau pengertiannya dicabut, kita sudah menjadi orang yang tidak waras lagi. Kita diberi pengertian, itu hal yang kecil. Ya, mengerti kita hari Minggu ibadah. Ya, mengerti waktu kita menyanyi, dan lain sebagainya. Yang ketiga kita lihat sesuai kemampuan kita. Ya, kita lihat dalam Matius 25 ayat 15. Sesuai kemampuan dan kepercayaan yang diberikan
kepada Tuhan. Ya. Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat yang ke-15. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Ya, yang seorang diberi 5 talenta. Teruskan. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lagi 2. Dan seorang lain lagi 1. Ya, semua diberikan. Terus? Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, menurut kesanggupannya. Kalau Bapak Ibu belum bisa berkhotbah, tidak disuruh berkhotbah. Ya. Beritakan firman Tuhan mungkin hanya bisa untuk 1 orang, beritakanlah firman Tuhan untuk 1 orang. Kalau Ibu Bapak bisa bersaksi, bersaksi. Ya. Memenangkan jiwa mungkin cuma 1, bersaksi. Ya. Menurut kesanggupannya. Ya, jadi tanggung jawab dan beratnya beban dari firman itu berbeda masing-masing. Ya, berbeda ya masing-masing. Ya. Semakin banyak diberi, Tuhan beri juga tanggung jawab yang lebih banyak. Ya. Ya, kalau kita dipercayakan 2, ya 2 oleh Tuhan. Ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Ya. Jadi semakin banyak kita diberi kepercayaan, semakin banyak juga tanggung jawab. Ya. Contoh yang paling sederhana, perpuluhan. Ya, paling sederhana itu. Ya. Tetap dikatakan 1/10 itu tetap, kalau misalnya makin banyak yang kita dapat, tidak Tuhan minta 5/10. Ya, tetap 1/10. Tetapi nilainya memang lebih besar. Ya, jumlahnya memang semakin besar. Tapi tetap 1/10. Ya, juga kalau kita diberi berkat yang lebih. Nah, beda tanggung jawabnya dengan orang yang diberi berkat yang tidak begitu banyak secara materi ini ya. Ya, kalau kita sebagai orang-orang yang memiliki lebih uang, itu tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Ya, boleh kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang pertama. Jadi Tuhan beri beban itu ya sesuai dengan kepercayaan Tuhan, tanggung jawab. Ya, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Yakobus 5 ayat yang pertama. Peringatan kepada orang kaya. Ya, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang ya, kaya. Ini sudah diberi banyak oleh Tuhan. Tanggung jawab yang banyak oleh Tuhan, tetapi banyak yang tidak mengerti tanggung jawabnya. Teruskan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya. Hai kamu orang-orang kaya. Menangislah. Dan merataplah. Ya. Atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ya, ini seperti orang yang diberi 1 talenta, tetapi tidak menjalankannya. Kekayaanmu sudah busuk. Ya. Dan pakaianmu telah dimakan ya, hingat. Karena semuanya untuk dirinya. Seperti orang kaya yang bodoh. Ya, semuanya untuk dirinya. Dikumpulkan untuk siapakah itu nanti? Kekayaanmu sudah busuk. Teruskan. Pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Ya, emas dan perakmu sudah berkarat. Ini arti secara rohani. Teruskan. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Ya, ngengat dan karatnya ini nanti akan menjadi kesaksian. Oh, inilah orang, inilah yang dulu tidak mempergunakan yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak digunakan untuk memberi dan lain sebagainya. Teruskan. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Ya. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Karena orang kaya ini hanya kerjanya mengumpulkan harta. Ya. Tidak diberi kepada yang lain. Teruskan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar.
Karena upah yang kamu tahan dari buruh Ya. yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, Ya. keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya. Dalam Dalam- kemewahan. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sampai seperti pada hari penyembelihan. Ya, jadi di sini sudah diberi banyak oleh Tuhan, tetapi tidak mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan akan menuntut semua menurut pemberian dan kepercayaan. Jadi harta itu memang kepercayaan dari Tuhan. Tapi dikatakan di sini orang kaya ini hanya mengumpulkan, ya, hanya mengumpulkan. Terus dikatakan di sini tidak memberi. Dia menahan uangnya kepada orang-orangnya harus mendapatkannya. Yang ketiga dikatakan berpoya-poya dalam kemewahan, ya. Jadi sekarang memang sudah terlihat di dunia ini untuk apa mereka kaya, untuk pamer. Ya, kalau sekarang bahasanya apa? Flexing, ya, flexing. Ya, jadi ada sedikit saja kekayaan dipamerkan. Apalagi di Instagram itu, di YouTube ya, pamer rumah, langsung disebutkan rumah mungkin 13 miliar. Ada orang YouTuber dikatakan rumah punya 100 miliar. Itu nanti dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Ya, kalau semuanya ditujukan hanya untuk dirinya sendiri. Sekarang yang keempat, ya, sifat dari firman Tuhan atau bobot dari firman Tuhan. Atau firman Tuhan itu memiliki ciri. Yang keempat, seperti kuk, ya, seperti kuk yang dipasang bersama-sama. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Nah, jadi perintah itu tidak berat. Perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. Perintah itu Tuhan lihat dari apa yang kita miliki. Nah, kita lihat yang keempat. Ketika Tuhan memberi perintah, itu seperti kuk. Ya. Matius 11 ayat 25, ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, Marilah kepadaku semua yang letih lesu semua yang letih lesu dan dan berbeban berat. berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan Ya, kepadamu. aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teruskan. Pikulah kuk yang kupasang Kuk yang kupasang. dan belajarlah padaku. Ya, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. ya. Jadi kuk ini sebuah alat, ya, sebuah alat yang dipasang untuk menyatukan dua kerbau, dua lembu. Lalu disebut dalam Alkitab lembu. Ya. Jadi lembu ini disatukan oleh satu kuk. Ya, sehingga dua lembu ini bisa berjalan bersama-sama. Ya, jadi perintah atau kuk bukan hanya dibebankan kepada satu lembu, tetapi kepada dua lembu. Nah, kalau kita dipasangkan kuk oleh Tuhan, siapa pasangan kita? Ya, siapa yang di sebelah kita? Dikatakan di sini, yang ada bersama dengan kita memasang kuk itu, dan dia juga menanggung kuk adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau Tuhan menyuruh, dialah yang bertanggung jawab. Ya, kalau Tuhan menyuruh hambanya, ayo ke Jakarta misalnya, ya tuannya itu pasti akan memberi, misalnya kendaraan, ya, tumpangan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kalau Tuhan yang menyuruh sebagai tuan, kuknya pun bukan saja kita yang tanggung, tetapi Tuhan juga menanggung kuk kita. Ada amin? Nah, inilah luar biasanya Tuhan kita. Ya. Nah, Yesus juga diibaratkan sebagai lembu. Nah, dalam hadiratnya di surga, jadi ada
yang muka apa sih? Muka singa, ada yang mukanya seperti manusia, ada yang mukanya seperti burung nasar, ada mukanya seperti lembu. Ya, lembu. Ya, jadi muka seperti lembu ini menunjuk Tuhan Yesus sebagai seorang hamba yang siap melayani, yang lebih dulu melayani. Jadi kalau lembu itu dipakai tenaganya, dia siap. Ya, lembu ini maaf kalau sudah tua disembelih, siap dia. Itu lembu. Nah kita juga sebagai diibaratkan sini lembu juga. Tetapi untung pasangan kita itu Tuhan. Ya, kalau pasangan kita manusia yang memakai kuk ini, kita tidak akan pernah kuat. Ya, karena kalau pasangan kita, istri kita, ya, yang memakai kuk ini tidak akan pernah kuat. Istri kita itu sering lemah. Kalau kita memasang kuk ini juga kepada suami, tidak akan kuat suami itu. Ya, satu-satunya yang bisa buat kita kuat kalau kita dipasangkan dengan Tuhan. Ya, ini menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi. Ya, jadi setiap ada kuk yang dipasang kepada kita, Tuhan sendirilah yang bertanggung jawab juga memikul kuk itu. Makanya dikatakan kalau kita bekerja bersama Tuhan, kita akan ringan. Mengapa? Karena lebih sering kita lemahnya dibandingkan kuatnya. Ya, kalau maaf aja kalau misalnya Tuhan di sebelah kita memasang kuk, ya mungkin saya sedang letih lesu, sedang berbeban berat. Ya, Tuhan yang menanggung kuk kita, ya lebih besar kepada Tuhan dibandingkan kepada kita. Jadi tetap kita itu berjalan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhanlah yang ada di sebelah kita, memasang kuk, memberikan kepada kita keringanan. Ya, seperti Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos. Ya, kuk itu tidak diberikan kepada Yohanes seutuhnya, tetapi kepada Tuhan juga. Tuhan ada bersama Yohanes di Pulau Patmos. Ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Tuhan juga ada di situ. Ya, memberikan kepada Yohanes kekuatan. Ya, jadi ini adalah penghiburan bagi kita. Ya, kekuatan kita mungkin ketika sedang diuji lemah. Tetapi kita lihat siapa yang ada di sebelah kita, memasang, dia memang memasang kuk. Tapi memasang kuk bukan untuk diri kita, tetapi memasang kuk itu untuk kita belajar. Dikatakan di sini, boleh diulangi? Kita baca di ayat yang ke-28. Marilah, ya, kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teruskan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi semua beban itu sebenarnya lebih besar diberikan kepada Tuhan dibandingkan kepada kita. Tapi kita harus memikul kuk supaya kita belajar kepada Tuhan. Ya, belajar supaya di sini katakan menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan di sinilah letak ketenangan kita. Ya, oleh sebab itu kalau kita sedang letih lesu sekarang, berbeban berat, Tuhan berfirman, marilah datang kepadaku. Jangan jauh daripada Tuhan. Sekalipun kita dipasangkan kuk, kalau kita bersama dengan Tuhan, semua terasa ringan. Karena ada Roh Kudus yang benar-benar menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya, demikian firman Tuhan yang bisa kita dengar
Mari kita nyanyikan Saat Ku Lemah Tak Berdaya, Kegelisahan Menghimpitku. Ya, kita semua bangkit diri. Semua gelisah, beban berat, serahkan pada Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Saat ku lemah tak berdaya, kegelisahan menghimpitku. Ku pandang firman-Mu yang jadi kekuatan, memberi damai sukacita. Ku tahu masih ada pengharapan indah, bersama Yesus memberi aku. Semua gelisahku ku serahkan padamu. Tiap persoalanku Kau turut padaku. Ku semakin kuat bersama-Mu Tuhan, dan ku percaya Kau menolongku. Semua gelisahku ku serahkan padamu. Tiap persoalanku Kau turut padaku. Ku semakin kuat bersama-Mu Tuhan, dan ku percaya Kau menolong. Sekali lagi kor. Semua gelisahku ku serahkan padamu. Tiap persoalanku Kau turut menanggung. Ku semakin kuat bersama-Mu Tuhan, dan ku percaya Kau penuh
ku percaya, dan ku percaya Kau penolong, dan ku percaya, dan ku percaya Kau penolongku. Mari sembah Dia sejenak, berdoa kepada Dia yang menanggung penderitaan kita. Di atas kayu salib Dia sudah tanggung, dan Dia sanggup menghapus air mata kita, membuka jalan dan pintu yang tertutup. Dia bisa membukakan bagimu. Ingatlah, ibadah itu berguna untuk apapun. Kehadiran kita berguna untuk apapun. Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia siap menolong kita. Dia siap membela kita, menyembuhkan kita, melakukan mujizat-mujizat yang besar dalam kita. Mari sembahlah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati kami padamu, mengangkat tangan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala beban berat yang ada pada kami, Engkaulah yang sanggup menolong kami, membukakan jalan dan pintu yang tertutup bagi kami jadi terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Asal kami percaya, mujizat kami terima. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami percaya padamu. Engkau sanggup menolong kami, sanggup membela kami Tuhan. Engkaulah penolong pembela bagi kami. Mujizat akan kami terima sesuai dengan firman-Mu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita jalankan persembahan kitab kehidupan. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama begitu Tuhan, dengan berseri lelah dalam melayani Tuhan. Namun akhirnya jadi seorang Tuhan. Begitu bersalah agar nama-Mu ada, tertulis di dalam kitab kehidupan ada Tuhan. Jadilah sebagai domba yang bersedia digembalakan, hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia nama-Ku ada, tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru,
Oh sama pelayan kita. Satu kali akan ada saatnya menderita. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan dengan terjadi lelah dalam melayani Tuhan. Namun hatinya yang ditolak Tuhan baru berusaha agar namamu ada tertulis di dalam kitab kehidupan rohnya. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup. Yerusalem baru, kota yang hidup. Ku bahagia namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup. Yerusalem baru, kota yang hidup. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan tentu membalas berlipat kali ganda. Dan bagi yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Tuhan memberkati ya. Dan kita doakan yang sakit, ya, cucu Pak Edi ya, di Permata. Kemudian ya, ayahnya Jessica, kemudian Opu Romando yang perempuan, Ibu Yuli. Ya, kita bagi berdiri. Kita tutup dalam doa, dan yang mengikuti secara online kita doakan mujizat masih ada, dan mujizat itu tanda heran yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan kesembuhan, pemulihan. Haleluya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang ajaib, yang bisa melakukan keajaiban bagi setiap orang yang percaya. Asal kami percaya kami cukup kecil sebesar biji sesawi. Itu bisa memindahkan gunung yang besar, masalah-masalah yang besar, persoalan dan dosa yang besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka, kuatkan, sembuhkan, bukakan jalan, beri kemenangan pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Ibu Yuli, Opu Romando, juga bapaknya Jessica, juga cucunya Pak Edi, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang mengikuti secara online juga, baik langsung dan tunda, kami doakan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan, Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Terima kasih Tuhan. Aktivitas anak-anakmu minggu ini, baik yang belajar, bersekolah, kuliah, dan berusaha. Berkati yang belum punya usaha pekerjaan. Engkau adalah pencipta lapangan usaha dan pekerjaan. Sebab engkau berkata, orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu artinya Tuhan mau kami ada pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ibu Susan juga berkati anak mantu, cucu usaha, iman mereka, supaya mereka juga sama-sama semua diselamatkan. Terima kasih.
bangsa dan negara kami juga, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RT dan RW. Berkati semua, mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Begitu juga kami berdoa buat negara-negara sedang konflik. Tuhan sadarkan para raja, panglima, serdadu supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.